Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Alfiandi. Saya dari kelas IFS. Di sini saya mau menerangkan tentang sejarah dan tujuan dasar basis data. Pertama, apa itu basis data? Basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk mencapai tujuan khusus. Basis data terkomputerisasi adalah basis data yang bisa diupdate. Filenya terorganisasi, informasinya dapat dibaca, pencarian bisa dilakukan secara cepat, dan bisa di-retrieve menggunakan komputer. Istilah basis data sering disalahgunakan sebagai sinonim bagi sistem manajemen basis data atau DBMS. Padahal kedua-duanya tidak sama. Sistem manajemen basis data adalah mekanisme perangkat lunak untuk mengolah data. Lanjut ke sejarah basis data. Basis data modern muncul pada tahun 1960-an. Sebagian besar peneliti dipusatkan di sekitar automasi kantor, khususnya mengotomatiskan penyimpanan data dan tugas pengindeksan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kerja secara manual. Kekuatan computing dan penyimpanan telah menjadi sangat murah, sehingga manfaat komputer untuk mengindeks data dan menyimpan data adalah solusi yang bisa dijalankan. Pelopor di bidang basis data adalah Charles W. Bateman yang menerima Turing Award pada tahun 1973 karena telah mempelopori pekerjaan dalam teknologi basis data. Selanjutnya adalah basis data menurut Stephen dan Plough. Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah disimpan, informasi harus mudah diambil. Selanjutnya, tujuan basis data. Tujuan basis data ada 3. Yang pertama adalah keakuratan. Pengkodean relasi antara data dengan penerapan aturan batasan data dalam database yang akan berguna untuk dapat menentukan ketidakaturan penyimpanan. Nomor 2 adalah keamanan. Dalam sejumlah sistem aplikasi, basis data dapat digunakan untuk dapat menciptakan keamanan dengan melalui validasi tertentu. Bahkan juga kita bisa akan menentukan siapa yang bisa mengoperasikan database. Tentu saja dengan melakukan sejumlah pengkodean tertentu. Yang terakhir, dapat dipakai secara bersamaan. Basis data dapat digunakan secara bersama-sama melalui online maupun secara batch. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya manusia akan menjadi lebih efisien atau cepat. Berikutnya adalah fungsi basis data. Fungsi basis data pertama adalah database berfungsi untuk mengklarifikasikan data untuk mudah digunakan dan dipahami penggunanya. Kedua, menghindari adanya duplikasi dan juga inkonsistensi dari suatu data. Ketiga, memudahkan dalam menyimpan dan mengakses data. Keempat, memudahkan dalam mengupdate dan menghapus data. Kelima, menjamin kualitas data dan informasi yang terkandung di dalamnya dan dapat diakses. Keenam, merupakan suatu solusi penyimpanan data. Dan yang terakhir, mendukung kinerja aplikasi dalam penyimpanan data. Yang terakhir adalah manfaat basis data, yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, kebersamaan pemakaian atau shareability, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi. Itu adalah penjelasan tentang dasar basis data, sejarah dan tujuannya. Cukupkan dari saya, Renaldi Alfiandi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.